Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdzarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa qala man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwah hafizakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali setelah cukup lama libur ya, pada kajian kitab Al-Fiqhul Manhaji ala madhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Pertemuan terakhir kita di 1 Mei ya. 1 Mei ini berarti sekitar 1 bulan ya, yang lalu ya, atau lebih dari 1 bulan yang lalu. Baik, dan semoga kita bisa teruskan kajian kitab kita ini sampai khatam nantinya. Baik, kita masih pada madkhal ya, dan insya Allah malam hari ini adalah pertemuan terakhir karena seharusnya tersisa sedikit ya. Dan yang terakhir kita pembahasan tentang mubah. Pembahasan tentang mubah. Baik. Kita mulai, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifun rahimallahu man mata minhum wa hafiza man baqiya wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid daraini. Amin. Al-haram. Al-haram ini adalah istilah ya. Istilah fikih berikutnya setelah beberapa istilah sebelumnya. Ya, ini at-ta'rif bi ba'dil mustalahat al-fiqhiyah. Dan sekarang kita masuk pada al-haram. Haram. Wahwa, dan haram itu adalah ma talabana asy-syar'u ya. Adalah sesuatu yang dituntut oleh syariat ya, yang dituntut oleh syariat kepada kita, bitarkihi talaban jaziman, untuk meninggalkan perbuatan yang haram ini ya, dengan tuntutan yang sifatnya jazim. Bihaitsu yatarattabu ala tarkihim tisalan li amrillahi sawabun.
wa yatarattabu ala fi'lihi iqabun. Ya. Yaitu maksud talaban jaziman ini adalah um, meninggalkannya jika dia lakukan itu imtisalan li amrillah, jika dia tinggalkan perbuatan yang haram itu karena Allah tabaraka wa taala, karena ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala, maka dia uh, akan mendapatkan pahala ya. Dia akan mendapatkan pahala, berkonsekuensi mendapatkan pahala. Dan wa yatarattabu ala fi'lihi iqab. Demikian juga berkonsekuensi dari bagi yang melakukannya mendapatkan hukuman atau dosa. Baik. Wa misalu dzalika, contohnya ya, contoh dari haram itu adalah al-qatlu, pembunuhan. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bil haqq. Ya. Surah Al-Isra ayat 33. Dan wala taqtulun nafs, dan janganlah kalian membunuh jiwa allati harramallahu, yang telah Allah haramkan, illa bil haqq, kecuali dengan alasan yang benar. Ya. Nah, ini ada larangan wala taqtulun nafs allati harramallah. Ini berkaitan dengan apa namanya, dengan jiwa-jiwa yang uh, yang diharamkan oleh Allah taala untuk dibunuh ya. Karena ada yang tidak diharamkan ya. Karena tidak ada yang tidak diharamkan, hayawan ghairu muhtaram ya. Baik, nah larangan di sini hukum asalnya atau kaidah asalnya adalah litahrim ya. Larangan di sini untuk menunjukkan hukum haram, dan tidak ada dalil yang mengalihkan hukum haram ini kepada hukum yang lain. Maka dia tetap dengan keharamannya. Wala taqtulun nafs ya. Jadi haramnya membunuh. Kemudian contoh lain adalah wa aklu amwalin nasi bil batil. Memakan harta orang lain secara batil. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dan janganlah kalian memakan harta orang-orang ya, di antara kalian ya. Maksudnya harta orang-orang lain secara batil, secara batil. Surah Al-Baqarah ayat 188. Fa'idza fa'alal insanu syai'an min hadhil muharramat athima wastahaqqal azab. Dan kalau atau ketika seseorang melakukan salah satu dari hal-hal yang diharamkan ini, maka dia berdosa. Dia berdosa dan istahaqqal azab. Dia berhak mendapatkan azab. Dia layak mendapatkan azab. Wa idza tarakaha taqarruban ilallah, dan kalau dia tinggalkan perbuatan-perbuatan yang haram ini karena taqarrub ilallah, karena dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, istahaqqa ala tarkiha at-thawab. Dia berhak mendapatkan pahala. Ya, dia berhak mendapatkan pahala. Nah, di sini ada beberapa poin ya yang perlu diperhatikan ya. Ikhwafillah hafizakumullah. Di sini mana tadi? Nah, di sini bihaitsu yatarattabu ala tarkihi imtisalan li amrillah ya. Jadi ada ada qaid di sini, imtisalan li amrillah. Orang yang meninggalkan perbuatan yang haram tadi, jika ditujukan imtisalan li amrillah, mengharapkan sebagai bentuk ketaatan kepada perintah Allah tabaraka wa taala ya. Dan di bawah juga disebutkan
taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak semua aktivitas tarkul muharramat itu berpahala. Tidak semua aktivitas tarkul muharramat itu berpahala. Bahkan para ulama memerinci tentang hal ini, dan dalam sebagian keadaan hukumnya bahkan tetap haram ya. Hukumnya bahkan tetap haram. Uh, nah, yang teranggap sebagai apa namanya, sebagai uh, pahala di sini meninggalkan hal yang haram adalah kalau dia meninggalkannya, dia niatkan karena mengharapkan ridho Allah tabaraka wa taala. Meninggalkannya karena Allah tabaraka wa taala. Saya pernah buat tulisan tentang hal ini ya uh, di salah satu akun Facebook saya tahun 2021, Juni 2021, 3 tahun yang lalu. Um, saya kutip dari kitab Awdahul Ibarat fi Syarhil Mahalli Ma'al Warakat. Ya. Um, saya bacakan aja ya, atau saya kutipkan, ya, tidak baca sepenuhnya. Ada beberapa kategori. Di sini ada 4 kategori yang termaktub ya. Yang pertama, orang yang meninggalkan perkara haram tanpa niat apapun. Orang yang meninggalkan perkara haram tanpa niat apapun. Ia meninggalkannya karena memang tidak terfikir untuk melakukannya. Ya. Jadi misal hari ini, alhamdulillah hari ini kita tidak berzina. Ya wal'iyadzubillah, zina. Alhamdulillah hari ini kita tidak berzina. Alhamdulillah kita hari ini tidak membunuh. Alhamdulillah kita hari ini tidak korupsi misalnya, dan perbuatan-perbuatan haram lainnya. Ya. Dan perbuatan-perbuatan haram lainnya. Nah, apakah aktivitas kita meninggalkan itu semua hari ini berpahala? Jawabannya belum tentu. Kalau kita meninggalkannya karena memang tidak terfikir sama sekali, ya, tidak kepikiran atau memang tidak ada kesempatan, jadi tidak kepikiran, ya, mau korupsi bagaimana, ya, punya jabatan apapun tidak ada, gitu. Em, karena korupsi itu kan dia berkaitan erat dengan adanya jabatan atau amanah yang diemban, ya. Nah, kalau dia tidak punya itu, ya tidak ada kesempatan untuk korupsi. Zina juga tidak ada kesempatan, dan dia tidak kepikiran juga, ya, dan seterusnya. Nah, yang semacam ini tidak berpahala dan tidak berdosa, ya. Karena dia tidak menghadirkan niat apapun dalam aktivitas meninggalkan yang haram ini, ya. Nah, yang kedua, dan ini yang berpahala, ya, yaitu orang yang meninggalkan perkara haram karena takut kepada Allah Ta'ala dan melaksanakan ketentuan syariat, maka dia mendapatkan pahala karena niatnya tersebut. Nah, sebagai tambahan dari saya, baik, dan pahala ini berlaku baik bagi orang yang memang sedang berada dalam keadaan ada peluang untuk itu, ya. Misalnya seseorang sedang khalwat, wal'iyadzubillah, sedang khalwat dengan perempuan ajnabiyah dalam sebuah kamar, ya, berduaan gitu, dan si perempuannya sudah bersedia misalnya, ya. Kemudian dia, ya, ya tentu ya ada dorongan dalam keadaan semacam itu, kemudian dia tinggalkan itu. Nah, ini jelas ya, dia tinggalkan itu karena Allah, dia berpahala. Termasuk juga yang berpahala orang yang sedang tidak punya kesempatan, tapi dia niatkan, misalnya saya niatkan hari ini saya tidak berzina, wal'iyadzubillah, ya. Dia niatkan bahwa hari ini dia tidak berzina gitu misalnya. Maka karena dia niatkan hari itu dia tidak berzina karena Allah, karena menjalankan ketaatan kepada Allah, maka dia juga berpahala. Meskipun tentu besarnya godaan, ya, tentu potensi pahalanya tentu lebih besar, ya. Hanya saja dua-dua keadaan ini sama-sama berpahala. Baik. Nah, kemudian yang ketiga, orang yang berharap dan punya keinginan kuat untuk melakukan hal yang haram, namun ia tidak mengupayakan langkah-langkah real untuk melakukan hal yang haram tersebut. Nah, ia berdosa dan mendapatkan hukuman dari Allah karena niat buruknya tersebut. Ini sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad dan At-Tirmidzi, ada seorang hamba yang Allah tidak berikan rizki, harta, dan ilmu,
Dia berkata, seandainya saya memiliki harta, maka saya akan melakukan apa yang dilakukan oleh fulan, berbagai kemaksiatan. Misal dia mengatakan, eh ya berdasarkan apa hadis ini ya. Misalnya di masa sekarang, seandainya saya punya banyak uang, saya tentu akan sewa, wal iyadzubillah. Saya akan sewa pelacur misalnya. Atau saya akan minum khamar gitu. Atau saya akan berjudi misalnya. Seandainya saya punya uang. Cuma saat itu dia tidak punya uang. Ya, dia tidak punya uang, jadi dia nongkrong aja di rumah, diam aja di rumah dia. Eh, Cuma dia ada keinginan, seandainya dia punya kesempatan untuk itu, dia akan lakukan. Nah, maka yang seperti ini berdosa. Jadi dia meninggalkan yang haram, tapi ada keinginan kuat untuk melakukannya. Hanya saja tidak punya kesempatan. Nah, yang seperti ini juga berdosa. Kemudian yang keempat, orang yang berupaya melakukan hal yang haram, sudah berusaha untuk melakukan hal yang haram itu, namun tidak sanggup melakukannya. Nah, ini juga berdosa. Hal ini berdasarkan hadis yang masyhur tentang al-qatil wal maqtul finnar. Orang yang membunuh dan yang dibunuh di neraka. Sahabat bertanya-tanya tentang ini. Kalau yang membunuh jelas ya kan dia melakukan dosa membunuh. Lalu yang terbunuh gimana kok masuk neraka juga? Ya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Dia sebenarnya berkeinginan kuat untuk membunuh saudara muslimnya tadi. Hanya saja dia kalah sehingga dia yang terbunuh. Jadi sama-sama bertujuan untuk membunuh saudaranya. Maka yang seperti ini berdosa juga. Nah, jadi kembali lagi, orang yang meninggalkan yang haram, yang mendapatkan pahala, sebagaimana kita sebutkan di sini, adalah orang yang niatkan meninggalkan yang haram itu karena Allah. Sebagai bentuk ketaatan, ketundukan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka dia berpahala. Baik, ini sudah jelas ya perinciannya ya. Uh, nah, kemudian poin berikutnya yang juga cukup penting ya untuk diketahui, yaitu di sini digunakan redaksi yatarattabu ala tarkihi, ya kita lompati imtithalan li amrillah thawab ya. Wa yatarattabu ala fi'lihi iqab di sini. Wa yatarattabu ala fi'lihi iqab. Kemudian istahaqqa al-azab, istahaqqal azab dan seterusnya. Nah, ini maksudnya adalah dia punya kelayakan untuk mendapatkan hukuman dari Allah Tabaraka Ta'ala. Orang yang melakukan perbuatan haram ini ya layak dihukum oleh Allah. Hanya saja apakah pasti dihukum oleh Allah? Jawabannya tidak. Ya. Jadi dia memang istahaqqal azab. Cuma apakah pasti dapat azab dari Allah? Belum tentu. Dia layak dapat azab. Cuma apakah dia mendapatkan azab dari Allah? Belum tentu. Karena apa? Karena ada ampunan dan pemaafan dari Allah. Ya, berdasarkan firman Allah, um, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa di bawah syirik, jadi bawah syirik akbar bagi orang yang dia kehendaki. Jadi selama belum murtad wal billah, masih mungkin selamat di akhirat. Jadi kalau Allah kehendaki, Allah hukum dia di neraka. Kalau Allah kehendaki, Allah hukum dia neraka pada sampai waktu tertentu, kemudian dikeluarkan karena masih ada iman. Kemudian dikeluarkan dari neraka. Atau sejak awal Allah ampuni sepenuhnya. Allah ampuni sepenuhnya, kemudian dia tidak perlu masuk neraka dulu. Meskipun dosanya menggunung tinggi. Tapi bisa diampuni oleh Allah Ta'ala secara langsung. Liman yasha, bagi yang orang yang Allah kehendaki. Bagi orang yang Allah kehendaki. Nah, itulah maksud dari istahaqqal azab ya, istahaqqal azab. Baik, wa yusamma al-haram mahzuran wa ma'siyatan wa dzamban. Haram juga disebut mahzur ya, artinya haram, maksiat, dzamb dosa ya. Baik. Ini jelas insyaallah ya. Kemudian berikutnya al-makruh. Wal makruhu qismani, makruhan tahrimiyan
wa makruhan tanzihiyan. Ini istilah Syafi'iyah ya, ikhwafillah hafizakumullah. Memang istilah makruh tahrim dan makruh tanzih ini lebih populer dalam mazhab Hanafi. Karena istilah mereka itu berbeda dengan istilah jumhur ulama. Nah, namun sebenarnya Syafi'iyah juga punya istilah yang sama, tapi dengan pengertian yang berbeda. Dengan pengertian yang berbeda. Jadi kalau di kalangan Hanafi, apa beda haram dengan makruh tahrim menurut mereka? Apa bedanya haram dan makruh tahrim? Inda al-Ahnaf, inda al-Hanafiyah. Nah, jawabannya adalah eh, haram itu adalah larangan yang bersifat tegas berdasarkan dalil qat'i. Nah, sedangkan makruh tahrim itu larangan juga, larangan yang tidak boleh dilanggar juga, tapi berdasarkan dalil zonni. Itu mereka sebut dengan istilah makruh tahrim. Itu inda al-Hanafiyah, itu menurut Hanafiyah. Nah, adapun Syafi'iyah ya sebagaimana di sini ya. Wal makruhu qismani. Makruh ada dua macam. Makruh tahrimian, makruhan tahrimian, makruh tahrim. Wa makruhan tanzihian, makruh tanzih. Makruh tanzih ini adalah makruh sebagaimana istilah yang kita kenal secara umum ya. Al makruhu tahrimian huwa ma talabana asyar'u bitarkihi talaban jaziman lakin duna talabi tarkil haram. Um, jadi ini mirip haram juga tapi di bawah haram, tapi tetap berdosa, tetap berdosa. Uh, jadi tuntutan dari syariat untuk ditinggalkan dengan tuntutan yang sifatnya tegas, tapi di bawah tuntutan haram, di bawah tuntutan meninggalkan yang haram. Bihaitsu yatarattabu ala tarkihi imtithalan li amrillahi ta'ala as-sawab wa yatarattabu ala fi'lihi al-iqab. Sama ini ya, tidak perlu saya terjemahkan lagi. Lakin duna iqabil haram, namun di bawah hukuman atau dosa perbuatan haram. Ya. Tapi tetap berdosa. Namun tidak sebesar haram. Wa mithalu dzalika salatun naflil mutlaq inda tulu'i syamsi aw inda ghurubiha. Misalnya adalah melaksanakan sholat sunnah mutlak ketika terbit matahari, yang itu adalah waktu yang dilarang untuk sholat, dilarang makruh tahrim ya menurut sebagian kitab Syafi'iyah, sebagian lagi mengatakan haram ya, tapi yang jelas sama-sama berdosa. Au inda ghurubiha, atau ketika terbenamnya, maksudnya sebelum masuk waktu sholat maghrib ya, sebelum masuk waktu sholat maghrib. Fahadhihi salatu makruhatun tahrimiyan. Nah, salat ini, salat yang dikerjakan pada waktu ini, salat sunnah mutlak yang dikerjakan pada waktu ini, hukumnya makruh tahrim ya, hukumnya makruh tahrim. Indah ghurubiha ini sebelum terbenam penuh matahari ya, sebelum apa intinya sebelum masuk waktu sholat maghrib ya. Adapun ketika sudah masuk sholat maghrib, maka apa tidak lagi diharamkan ya, tidak lagi diharamkan. Baik. eh Kemudian berikutnya al makruhu tanzihiyan. Yang tadi untuk waktu maghrib tadi ada perincian pembahasan terkait dengan uh, apa kapan waktu pelaksanaan sholat maghrib ya. Ada khilaf antara qaul qadim, qaul jadid, dan itu juga berkonsekuensi dengan apa sholat sunnah yang dikerjakan gitu ya. Cuma itu pembahasan perincian lah. Tapi yang jelas waktu yang diharamkan dalam pembahasan sholat-sholat waktu-waktu sholat, waktu-waktu yang dilarang untuk sholat itu adalah setelah sholat asar ya, sampai masuk waktu maghrib atau sampai sebelum masuk waktu maghrib ya. Eh, nah itu adalah waktu yang dilarang sampai sebelum masuk waktu sholat maghrib. Baik. Kedua,
makruh jenis kedua adalah al-makruh tanzihiyan. Makruh tanzih. Tanzihi kalau di sini ya. Makruh tanzih wa huwa ma talaba syar'u tarkahu talaban ghaira jazimin. Bihaitsu idza taraknahum tisalan li amrillahi usibna wa idza fa'alnahu lam nu'aqab. Ada chat saya baca dulu. Yaitu yang apa yang dituntut oleh syariat untuk ditinggalkan tapi tuntutannya tidak tegas ya. Tuntutannya tidak tegas artinya masih tinggalkan kalau kita tinggalkan kalau kita tinggalkan itu semua karena Allah tabaraka wa taala kita akan mendapatkan pahala ya. Kita akan mendapatkan pahala. Dan kalau kita lakukan kita tidak berdosa ya, itu tidak dihukum. Nah, ini makruh. Wa mithalu dzalika siyamu yaumi Arafah lil hajj. Puasa hari Arafah bagi orang yang melaksanakan ibadah haji. Nah, ini dimakruhkan di sini ya. Kemudian fa in taraka shauma imtithalan li amriddin usiba wa in shama lam yu'aqab. Kalau dia tinggalkan puasa karena menjalankan perintah Allah tabaraka wa taala, maka dia mendapatkan pahala. Sebaliknya, kalau dia melakukan puasa, dia tetap puasa dalam keadaan haji tadi ya. Um, dalam keadaan haji tadi dia tidak berdosa, lam yu'aqab ya, tidak berdosa. Baik. Di sini contohkan adalah puasa hari Arafah bagi orang yang haji ya, bagi orang yang sedang haji. Dan di sini dianggap sebagai bagian dari yang dimakruhkan. Dan ini juga adalah pendapat jumhur ulama ya, yaitu Maliki, Syafi'i dan Hambali ya. Dimakruhkan puasa hari Arafah bagi orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Sedangkan bagi yang tidak berhaji hukumnya jelas disunnahkan. Dan banyak lagi perkara makruh yang lain ya, makan tangan kiri, melakukan hal-hal yang bagus dengan tangan kiri, kemudian makan dan minum sambil berdiri dan seterusnya. Semuanya itu adalah makruh inda Syafi'iyah ya, dan banyak lagi hal-hal makruh lainnya ya. Nah, yang berarti itu kita diperintahkan untuk meninggalkannya namun dengan perintah yang tidak tegas ya. Perintah yang tidak tegas. Baik. Nah, di sini tidak disebutkan tapi ada istilah lagi yaitu khilaful aula ya. Khilaful aula. Ini tidak ada ya. Saya coba cek. Tidak ada khilaful aula. Ini di bawah makruh ya. Jadi makruh tanzih di bawahnya lagi adalah khilaful aula inda ba'di Syafi'iyah menurut sebagian ulama Syafi'iyah ya. Ada tambahan khilaful aula. Bagi ulama yang tidak membedakannya ya khilaful aula itu masuk dalam cakupan makruh ya. Jadi makruh tanzih adalah makruh ya. Yang biasa kita pakai, istilah makruh yang biasa kita pakai. Itu adalah makruh tanzih. Dan khilaful aula bagi ulama yang tidak membedakannya itu termasuk ke dalam makruh ya, ke dalam makruh. Nah, namun bagi ulama yang membedakannya, mereka katakan makruh tanzih atau makruh dengan khilaful aula itu berbeda. Berbedanya adalah dari sisi makruh itu ada larangan.
ada larangan untuk melakukannya, tapi larangan yang tidak bersifat tegas. Adapun khilaful aula itu boleh katakan tarkul mandubat, meninggalkan hal-hal yang disunnahkan dan tidak ada larangan secara khusus ya. Tidak ada larangan secara khusus. Nah, di antara yang ada larangan misalnya saja ya berdasarkan hadis apa salat tahiyatul masjid ya, atau duduk sebelum salat tahiyatul masjid. Masuk masjid dan duduk langsung tanpa salat tahiyatul masjid, majlis apa tanpa salat tahiyatul masjid. Berdasarkan hadis idza dakhala ahadukum ya al masjid fala yajlis. Nah, di sana ada larangan. Janganlah dia duduk. Berarti ada larangan di sana. Fala yajlis. Um, atau juga berdasarkan apa atau juga minum sambil berdiri ya. Minum sambil berdiri. Di antara dalilnya adalah bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam zajara 'ani syurbi qa'ima. Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang ya minum sambil berdiri. Jadi ada dalil larangannya ya. Ada dalil larangannya, tapi tidak sampai haram. Cuma makruh tanzih saja. Nah, itu makruh. Adapun khilaful aula tidak ada larangan semacam itu. Tapi ia meninggalkan hal yang dianjurkan. Misalnya tidak sholat duha. Sholat duha dianjurkan, tapi tidak ada larangan untuk tidak sholat duha. Ya. Tidak ada larangan untuk tidak sholat duha. Maka seseorang yang tidak sholat duha itu tidak disebut melakukan hal yang makruh. Tapi ia disebut melakukan hal yang khilaful aula. Ya. Jadi kadarnya lebih ringan daripada makruh. Ya. Wallahu a'lam. Nah, lalu makruh dan mandub ya. Di sini kan ini sering jadi silang sengketa ya. Sering jadi silang sengketa perdebatan. Uh, Terakhir sempat ramai ada video dari Gus Baha, video potongan singkat beliau. Hanya saja memang itu setahu saya sesuai dengan manhajnya Gus Baha secara umum ya. Paling tidak dari video-video yang beredar di media sosial. Di video itu beliau menjelaskan tentang waktu sholat ya. Bahwa waktu sholat itu luas ya karena memang dia kewajiban muassa waktu sholat fardu sehingga ya maksudnya tidak harus atau tidak wajib melaksanakannya di awal waktu ya. Secara fikih itu betul. Uh, karena memang itu kewajiban muassa ya dan waktunya meluas. Misalnya zuhur saja, misal zuhur itu misal saja ya antara jam 12.30 sampai jam 15.30, maka selama waktu itu kita boleh mengerjakan zuhur di bagian manapun dari waktu itu. Meskipun yang afdol adalah di awal waktu tentunya. Ya. Yang afdol di awal waktu berjamaah di masjid itu paling utama. Paling utama. Uh, Hanya saja apakah wajib dilakukan pada saat itu dengan keadaan semacam itu? Jawabannya inda Syafi'iyah tidak ya. Uh, dan beliau juga menyebutkan ya dalam video itu berkaitan dengan kalau saya tidak salah ingat ya sudah agak lama menyimak videonya um, apa tentang ojek online dan semisalnya yang mungkin tidak bisa untuk mengerjakan sholat pada awal waktu. Nah, video beliau itu diprotes oleh banyak kalangan, dianggap ya menggampang-gampangkan, dianggap meremehkan, dianggap kemudian dilontarkan lagi, oh wajar gitu. Masjid-masjidnya kalangan tradisionalis, ya. Masjidnya kalangan NU, jamaahnya sedikit, wajar lah karena ya di ceramahnya begitu gitu dan seterusnya. Nah, di sini kita harus memahami ya ikhwah fillah hafizakumullah, pembahasan mandub, pembahasan makruh dan termasuk juga pembahasan mubah ya. Di luar
wajib dan haram. Karena wajib dan haram itu memang hanya kondisi darurah ya, yang darurah atau yang disamakan dengan darurah ya. Hanya kondisi darurah atau yang disamakan dengan darurah yang membolehkan kita untuk melakukan yang haram atau meninggalkan yang wajib dengan dhawabit yang juga telah ditetapkan oleh para ulama. Jadi pada kondisi normal ya tidak di jalan bagi kita melakukan hal yang haram dan tidak di jalan bagi kita meninggalkan yang wajib ya. Nah, adapun um, tiga sisanya ya, karena hukum syar'i itu kan secara umum lima ya, yaitu wajib, mandub, mubah, makruh, haram. Hukum syar'i taklifi. Nah, yang tiga ini yaitu mandub, mubah, dan makruh. Nah, ini perlu karena ia wilayahnya tidak berdosa ya, berpahala atau berpotensi pahala dan tidak berdosa. Pembahasannya kan seputar itu ya. Nah, maka di sini kita perlu uh, pahami ya ikhwah fillah hafizakumullah secara proporsional. Karena mereka yang protes itu ada benarnya, tapi ada kurang tepatnya juga ya. Ada benarnya adalah kekhawatirannya itu ada benarnya. Hanya saja kurang tepatnya itu adalah ketika mereka tampak kurang memahami konteks ya dari video yang beredar tersebut ya, dari video Gus Baha yang beredar tersebut. Nah, yang saya pahami dari beliau bahwa beliau itu sedang memberikan kemudahan ya, taisir kepada kalangan awam. Pertama, kalangan awam yang memang masih susah untuk taat, masih susah untuk taat. Nah, orang-orang yang masih susah untuk taat ini jangan dibebani beban yang terlalu berat, apalagi bukan dalam ranah wajib atau haram ya. Jangan dibebani beban yang terlalu berat. Buatlah mereka senang dengan taat, dengan ketaatan. Buatlah mereka senang dengan ketaatan. Dan ini sesuai ya dengan apa hadyun Nabi ya, basyiru wala tunaffiru. Apa berilah kabar gembira dan jangan membuat orang lari dari agama Islam ya. Dan itu juga di antara faedah yang bisa kita dapatkan dari hadis orang Arab Baduy yang kencing apa di Masjid Nabawi. Ketika para sahabat ingin menghardiknya, Nabi katakan da'uhu, biarkan si Arab Baduy itu menyelesaikan kencingnya. Nah, itu ada berbagai apa faedah gitu, dan salah satunya adalah agar si Arab Baduy tidak jera datang ke Masjid Nabawi. Nah, jadi kembali kepada orang-orang yang seperti ini, memang jangan ditakut-takuti dengan ketentuan syariat yang terlalu berat ya. Bahkan saya sampai terpikir, wallahu a'lam ya, tapi ini bukan fatwa ya. Saya beri catatan ini bukan fatwa ya. Um, saya sampai terpikir bahwa pendapat uh, di luar empat mazhab ya, pendapat di luar empat mazhab yang menyatakan bahwa tidak wajib qadha salat bagi orang yang meninggalkan salat karena sengaja. Nah, itu tampaknya bisa jadi kalau ada yang mau memfatwakan ya, saya di sini konteksnya tentu bukan fatwa, tapi saya katakan ada peluang untuk pendapat itu bisa diambil oleh seorang mufti jika memang dia melihat misalnya orang ini umur 40 baru taubat ya, dari kehidupan hedonnya, dan dia berarti anggaplah mulai 15 tahun dia baligh ya misalnya, maka sudah 25 tahun ya dia tidak sholat misalnya. Dia baru sholat umur 40 ketika taubat itu. Bayangkan kalau dia diwajibkan untuk mengerjakan seluruh sholat tadi, apalagi dengan berbagai ketentuan ya, yang disebutkan di kitab-kitab fikih. Nah, khawatirnya dia malah akan jadi lari gitu. Wah, saya baru taubat nih, kok malah tiba-tiba bebannya menumpuk-numpuk. Beban saya kok tiba-tiba jadi menumpuk gitu. Banyak sekali yang harus saya kerjakan, yang harus saya tambal dan seterusnya. Bagi orang yang komitmennya kuat mungkin tidak masalah. Tapi bagi yang imannya masih goyang, bisa jadi akan mundur dia. Bisa jadi akan mundur. Maka sangat mungkin kalau ada mufti yang mau mengambil pendapat itu dan memfatwakannya.
Saya cuma kepikiran saja ya, bahwa ya ini tujuan dari mempermudah tadi orang-orang yang baru belajar taat ya. Nah, termasuk juga Gus Baha juga pernah menyatakan tentang sholat sholat tarawih gitu. Bahwa itu tidak wajib. Tentu bagi orang yang taat kan, oh, kok bisa gitu. Memang betul tarawih itu memang tidak wajib, tapi kok malah itu disampaikan. Padahal kan kita lagi semangat-semangatnya nih Ramadan untuk tarawih gitu. Eh, nah itu memang tentu berbeda ya, dan kita tidak tahu audiens Gus Baha ini siapa gitu ya, atau beliau menunjukkan ke siapa ya, kecuali kalau kita tanya langsung ke beliau. Karena bisa jadi yang beliau maksud itu adalah orang-orang yang memang ya puasa saja sudah syukur orangnya. Puasa saja sudah bagus. Nah, kalau kemudian dia dibebani dengan hal-hal lain yang tidak wajib, bisa jadi kasihan gitu. Atau dia kemudian menjadi mundur. Ya. Apalagi kalau memang ternyata di malam hari dia ada aktivitas lain yang memang harus dia kerjakan misalnya. Dan seterusnya. Nah, jadi manhaj beliau dalam beberapa ceramah beliau memang begitu. Nah, apakah yang beliau sampaikan ini tepat atau tidak? Jawabannya ya sesuai konteks ya. Makanya tidak bisa dikatakan tepat atau tidak tepat sepenuhnya. Tapi disesuaikan dengan konteks ini untuk siapa. Ini untuk siapa. Makanya saya katakan di rasanya di salah satu tulisan Facebook saya ada saya katakan bahwa kalau apa yang beliau sampaikan ini ditelan mentah-mentah dan sam'an wa ta'atan oleh orang yang sudah taat, maka bisa bahaya ya. Karena bisa jadi dia mengalami penurunan kualitas ibadah. Orang yang sudah konsisten istiqamah sholat tarawih, meskipun misalnya siang harinya dia begitu lelah bekerja, begitu capek, tapi dia sudah biasa untuk istiqamah tarawih, ya, tidak ada bolongnya tarawih misalnya, karena semangat. Kemudian gara-gara mendapatkan ceramah Gus Baha tadi, kemudian jadi mundur misalnya, jadi malas-malasan. Nah, tentu bukan yang seperti ini yang kita inginkan. Ini namanya penurunan ya, dan kita tidak berharap ada penurunan. Kita tidak berharap ada penurunan. Saya bahkan di kesempatan lain, di tema lain, beberapa tahun yang lalu saya pernah sampaikan, cadar misalnya memang diperselisihkan oleh ulama kewajibannya. Cadar diperselisihkan oleh ulama kewajibannya. Tapi bagi orang yang sudah memilih untuk bercadar, apalagi misalnya ada hal-hal yang mendorong dia untuk bercadar, misalnya dia masih muda, cantik dan segala macam, kemudian dia memilih bercadar, ya bagus sudah. Tidak usah diprovokasi untuk kemudian melepaskan cadarnya dengan alasan tuh tidak wajib loh menurut jumhur ulama begini, tidak. Itu biarkan dia, itu sudah bagus. Di mana salahnya dia melakukan itu gitu? Di mana salahnya dia melakukan itu? Atau misalnya kerudungnya lebar sekali gitu, pakaiannya begitu lebar, kemudian ada yang datang membawa, oh, ulama fikih berbeda pendapat loh bahwa kerudung itu tidak wajib lebar seperti itu. Apa pakaian tidak harus berterusan, boleh berpotongan dan segala macam. Kebanyakan ulama membolehkan itu dan segala macam. Nah, ini perlu disampaikan secara bijaksana tentunya ya. Bukan berarti tidak boleh disampaikan, tapi disampaikan secara bijak. Jangan sampai malah memprovokasi orang yang sudah pakaiannya bagus tadi, sudah sangat tertutup tadi, kemudian dia menjadi bermudah-mudahan. Akhirnya kerudungnya jadi kecil, gamisnya atau hijabnya ya, atau jilbab sebenarnya istilahnya itu ya, jilbabnya atau baju kurungnya itu kemudian dia buat lebih ringan, buat eh, lebih sempit dan seterusnya gitu, dengan alasan ada ulama fikih yang membolehkan misalnya. Nah, tentu itu kan penurunan. Itu penurunan. Meskipun bisa jadi kita katakan pakaian model dia itu tidak sampai wajib misalnya. Tapi itu sudah bagus, meskipun tidak wajib itu bagus. Nah, kalau kemudian dia gara-gara tahu ada pendapat lain yang membolehkan ini itu, kemudian dia menurun, ini tentu tidak tepat. Ini tentu tidak tepat. Bukan seperti itu yang kita inginkan kan. Sama kayak misalnya sholat berjamaah ya. Sebagian saudara kita ada yang hijrah, taubat ya, melalui jalan kelompok-kelompok yang menganggap bahwa sholat berjamaah di masjid itu wajib misalnya. Nah, padahal menurut jumhur ulama, satu, eh, mereka berbeda pendapat tentang berjamaah. Kemudian yang kedua,
mayoritas mereka tidak mensyaratkan di masjid. Bahkan mazhab Imam Ahmad bin Hambal yang mewajibkan sholat fardu berjamaah pun tidak mensyaratkannya di masjid, ya, yang mu'tamad di mereka. Tidak mensyaratkan di masjid. Namun ada nih orang-orang yang karena tahunya itu wajib, mereka kemudian konsisten melakukannya di masjid misalnya. Mereka berusaha betul-betul untuk bisa melakukannya. Dan itu kan bagus ya, itu ideal kan. Itu kondisi ideal yang paling bagus. Mungkin sebagian kita belum bisa, tapi itu sudah bagus gitu. Tidak boleh tidak diakui, itu bagus. Ya. Nah, kalau kemudian dia tiba-tiba diberi informasi, oh jumhur ulama tidak berpendapat demikian, itu tidak sampai wajib dan segala macam, maka harus hati-hati nyampaikan ke mereka. Jangan sampai membuat mereka melemah semangatnya. Kemudian mereka jadi malas. Gitu. Kemudian mereka jadi malas. Oh ternyata tidak sampai wajib lah. Ngapain saya memaksa-maksakan diri untuk ke masjid gitu misalnya. Kan jadi kasihan ya orang sudah istiqamah dalam kebaikan, kemudian jadi turun gara-gara penyampaian kita yang tidak tepat sasaran. Dan banyak lagi ya, banyak lagi. Termasuk saya benar-benar hati-hati masalah musik misalnya ya. Masalah apa lagi ya, saya ada beberapa orang bertanya tentang beberapa persoalan, salah satunya musik, ada persoalan lain juga. Sebagian nanya maksa ke saya untuk mengatakan kan ada ulama yang membolehkan gitu. Maksa ke saya untuk membenarkan gitu. Untuk membenarkan bahwa memang ada ulama yang membolehkan. Ya, dalam konteks penjelasan ikhtilaf ulama memang ada ikhtilaf ya, masalah ikhtilafnya diakui atau tidak itu perselisihan ulama lah. Hanya saja saya agak berat menyampaikan hal-hal semacam itu karena khawatir dijadikan pembenaran. Saya secara prinsip sih sebenarnya saya tidak sanggup menanggung dosa orang ya. Dosa kita sendiri saja berat gitu. Bagaimana kita harus menanggung dosa orang ya. Gara-gara penyampaian kita yang tidak proporsional atau gara-gara penyampaian kita yang tidak hati-hati. Jangan sampai gara-gara misalnya kita katakan oh musik tidak haram itu. Menurut ulama ini dalilnya begini-begini. Kemudian dia awalnya mungkin mendengarkan musik dari YouTube saja gitu. Tapi berikut-berikutnya karena oh kan tidak haram ya. Ya sekali-sekali lah saya dengarkan konser gitu. Saya datang ke konser awalnya mungkin konser musik yang masih agak aman. Tidak aman betul juga tapi masih agak aman gitu. Kemudian berikutnya mungkin karena sudah semakin asyik dia lanjut lagi ke konser musik yang lebih parah dan seterusnya. Nah, kita tidak harapkan yang begitu-begitu gitu. Nah, maka kembali lagi harus memperhatikan situasi dan kondisi yang ada ya. Jadi penjelasan-penjelasan ala Gus Baha dan semisalnya tadi cocok untuk kalangan yang memang belum konsisten dalam ketaatan dan perlu diberi keringanan-keringanan agar mereka tetap taat gitu, tetap berada di jalan ketaatan tapi tidak terbebani dengan beban yang begitu berat bagi mereka. Nah, namun yang begini tidak cocok kalau kemudian melahirkan orang-orang yang mundur dari ketaatan atau uh, menurunkan kualitas ketaatannya. Ini tentu tidak diharapkan ya. Makanya pengetahuan ikhtilaf ulama dan segala macam juga itu perlu hati-hati juga disampaikan. Jangan sampai menimbulkan melahirkan orang-orang yang malah menurun kualitasnya tadi. Dan itu tidak kita harapkan ya. Itu tidak kita harapkan. Sebenarnya kan ikhtilaf ulama kita sampaikan supaya mereka bisa lebih tasamuh dengan pihak lain yang berbeda. Bukan kemudian malah membuat mereka sendiri yang menjadi longgar. Ya. Pada sesuatu yang mereka sudah istiqomah. Kalau mereka belum istiqomah dalam hal itu ya itu lain cerita. Tapi ini sudah istiqomah, sudah bagus, kemudian mundur gitu. Nah, ini yang tidak diharapkan. Nah kemudian juga pembahasan mandub, mubah, makruh. Ini juga perlu difahami ya ikhwafillah hafizakumullah sesuai dengan level kita, makom kita ya. Ada ungkapan yang menarik ya. Um, ada ungkapan yang menarik yaitu hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin ya. Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Ini perkataan sebagian ulama ya. Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Apa maksudnya? Nah, maksudnya adalah kadang
hal-hal yang baik bagi orang biasa, hal-hal yang baik bagi orang biasa itu tidak baik bagi orang yang khawas, tidak baik bagi orang-orang khusus, ya. Nah, ini kembali lagi ini bukan ranah haram wajib, ya. Ranah haram wajib tadi sudah kita keluarkan dari sini. Jadi ini ranah afdoliyah, ranah mandub, mubah, makruh, ya. Nah, kembali lagi jadi hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Hal-hal yang mungkin dianggap baik bagi kalangan tertentu atau kalangan orang biasa itu bisa jadi tidak baik bagi um, bagi kalangan-kalangan khusus. Ini berkaitan dengan bab muru'ah, berkaitan dengan bab wara', dan berkaitan juga ya secara umum sesuai dengan makomnya seseorang, ya. Sesuai dengan makomnya seseorang. Maka misal uh, apakah layak misalnya seorang ustadz itu misalnya tampil di Facebook Reels misalnya, kemudian uh, melakukan parodi atau melakukan membuat video-video tidak jelas gitu, ya. Kalau video ceramah sih bagus-bagus, ya, tidak ada masalah, dakwah bagus gitu. Penyampaian ilmu bagus tentunya. Kita tidak memusuhi teknologi tentunya, ya. Atau TikTok ya bagus kalau diisi dengan ceramah, penyampaian materi. Tapi kalau kemudian ada ustadz misalnya yang demi dapat cuan gitu, atau orang saleh yang dikenal saleh itu demi dapat cuan kemudian dia tidak tidak harus joget-joget, ya. Entah melakukan apa itu, tapi yang sebenarnya uh, itu kerjaan orang yang kurang taat gitu. Itu biasanya kerjaan orang yang kurang taat. Nah, yang semacam itu secara muru'ah bisa jadi menjatuhkan. Nah, termasuk juga misal ya bagi orang-orang yang solih misalnya meninggalkan sholat-sholat sunnah, meninggalkan puasa sunnah itu jadi aib bagi mereka, gitu. Namun sebenarnya bagi orang biasa kan bukan, ya. Itu biasa-biasa saja, baik-baik saja, tidak ada masalah, gitu. Tapi bagi mereka, bagi sholihin ini sesuatu yang tidak baik, gitu. Nah, di sini kita perlu melihat makom kita, level kita di mana, level ketaatan kita di mana. Dan ini tidak bisa dipaksakannya, meskipun bisa diusahakan, ya. Diusahakan bisa, tapi dipaksakan tidak bisa. Apa maksudnya? Ini perlu penahapannya. Perlu penahapan sampai memang membuat kita nyaman berada di level itu. Makanya tidak boleh, atau bukan tidak boleh, ya. Tidak tepat kalau kemudian langsung lompat gitu, ya. Sama kayak orang belum pernah lari 1 kilo saja belum pernah gitu, tiba-tiba ikut lari maraton 100 kilo misalnya. Ya pingsan di tengah jalan. Maka dia harus latihan dulu lari gitu. Kalau sebelumnya mageran orangnya, ya lari 1 kali putaran gitu 500 meter dulu sekali misalnya. Lakukan tiap hari sampai kemudian sudah jadi biasa, baru nanti naik jadi 1 kilo, 2 kilo dan seterusnya. Baru puluhan kilo, gitu. Baru ikut maraton. Nah, kalau dia belum apa-apa langsung maksa maraton, bukan apa-apa, maratonnya sih tidak apa-apa, ya bagus-bagus gitu. Tapi dia pingsan di tengah jalan. Ya sama kayak gitu. Orang yang apa misalnya tidak pernah sholat malam gitu. Kemudian memaksakan diri saya harus sholat malam ratusan rakaat karena baca cerita salaf yang sholat malamnya ratusan rakaat. Dipaksakan mungkin 1 hari bisa. 1 hari bisa karena dipaksakan bisa aja 1 hari. Tapi berikutnya jerak. Berikutnya jerak. Termasuk juga dalam konteks thalabul ilm juga. Dan saya beberapa kali menemui yang begini. Ada yang semangat sekali untuk belajar. Sampai 1 hari itu pengen masuk berapa kelas gitu misalnya. Tapi kemudian tidak lama hilang orangnya. Karena apa ya? Karena belum makamnya dia untuk memperbanyak hadir di majlis ilmu. Belum makamnya. Belum levelnya. Nah, seperti itu juga kita tadi melihat, ya. Makanya bertahap, bertahap, bertahap sampai kita terbiasa, sampai memang kita sudah berada pada level yang tepat gitu. Dan kita bisa tingkatkan itu. Dan itu yang kemudian sebagaimana disabdakan oleh Nabi ya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam hadis qudsi,
Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, dan seterusnya. Jadi senantiasa melakukan aktivitas nawafil sampai kemudian aku mencintainya, kata Allah tabaraka wa taala, jadi kekasih Allah ya. Sampai kemudian pendengarannya jadi pendengarannya Allah jadi pendengarannya, ya maksudnya pendengarannya itu terbimbing dengan bimbingan dari Allah ya. Penglihatannya terbimbing dengan bimbingan dari Allah tabaraka wa taala, dan seterusnya. Dan itu melalui proses ya, tidak bisa langsung lompat gitu. Nah, makam orang seperti ini tentu berbeda dengan makam orang awam ya. Dan standar orang seperti ini tidak bisa diperlakukan kepada standar awam. Kalau jadi seperti itu rusak nantinya. Orang awam yang sholatnya masih bolong-bolong sholat fardunya, tentu tidak bisa langsung disuruh untuk tadi sholat malam ratusan atau puluhan rakaat misalnya. Ya kejauhan, kejauhan. Ya orang awam ini cukup diajarkan agar dia konsisten sholat 5 waktu. Cukup dulu itu. Puasa cukup dia puasa Ramadan. Uh, Orang ada yang misalnya selevel Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yang apa, menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah. Kemudian orang di zaman sekarang ingin melakukan hal yang sama. Kita katakan jangan, level antum masih sangat jauh dengan levelnya Abu Bakar. Jangan memaksakan diri. Mengapa? Karena banyak bedanya. Ada dari sisi keimanan dan ketakwaan, kesabaran, dan ada dari sisi aspek duniawinya. Apa uh, dan juga dari sisi konteks infaknya. Satu, konteks infaknya Abu Bakar tuh infak untuk perang fisabilillah ya. Dan jihad fisabilillah itu berbeda dengan infak masjid atau infak yang lain ya. Infak jihad fisabilillah itu berkaitan dengan hidup matinya umat Islam, berkaitan dengan uh, tegaknya panji-panji Islam atau runtuhnya itu. Maka di sini umat Islam, apalagi kalau itu kekuatan terakhir, itu benar-benar harus mengeluarkan segenap kemampuannya. Dan ini tentu tidak berlaku dengan infak masjid di masa sekarang ya. Karena apa? Karena masjid di kita terlalu banyak ya. Jadi tidak ada kebutuhan yang urgent gitu. Beda mungkin dengan keadaan di negara mana gitu yang akan ada masjid satu-satunya misalnya. Tentu berbeda keadaan. Kalau di Indonesia masjid sudah sangat banyak nih. Tidak perlu kita menghabiskan harta kita untuk infak ke masjid. Atau kita menginfakkan seluruh harta kita untuk membangun masjid sendiri. Jangan-jangan bukan karena Allah, wal'iyadzubillah. Jangan-jangan, ini bukan suuzon ya, tapi ini umum saja. Jangan-jangan itu untuk prestise pribadi kita, wal'iyadzubillah. Jangan-jangan untuk nama di dunia. Karena satu, kebutuhan membangun masjid kan tidak se-urgent itu di negeri kita ya. Itu kemudian itu masalah satu. Kemudian kesabaran Abu Bakar dan keluarga beliau yang beliau tanggung itu luar biasa. Dan ini juga ditegaskan oleh para ulama, kalau mau yang seperti Abu Bakar tuh harus kesabarannya seperti itu, sabar dengan keadaan semacam itu. Kalau sampai ngeluh apalagi memaki Allah tabaraka wa taala dan seterusnya, ya tidak layak, makamnya masih jauh. Nah, kemudian dari sisi aspek duniawi, Abu Bakar itu pebisnis hebat, pedagang hebat. Beliau itu meskipun habis uang, asal mulai berdagang nanti akan sukses lagi. Sama lah seperti Abdurrahman bin Auf maupun sahabat-sahabat kaya lainnya. Mereka ahli-ahli berdagang, termasuk Abu Bakar. Nah, kalau kita tidak punya kemampuan itu, senekat itu infak, yang ada kita malah jadi beban orang lain nantinya. Ya. Uang 1 juta, satu-satunya uang cuma itu diinfakkan semuanya pada sesuatu yang sebenarnya tidak urgent, habis uang kita. Apalagi kalau kemudian 1 jutanya kita serahkan ke penipu ya. Eh, Hanya karena disuruh sedekah gitu misalnya. Ya uang kita habis, kita kemudian jadi beban keluarga, ya jadi masalah semuanya. Bukan levelnya, belum makamnya. Belum makamnya. Maka harus dilihat ini. Jangan memaksakan diri kalau makam kita belum sampai. Baik. Uh,
Dan banyak lagi ya cerita tentang hal ini ya. Eh, Termasuk cerita seorang ada penduduk, ini kalau saya tidak salah ingat ya, penduduk Irak ada yang datang kepada Abdullah bin Umar bertanya, salah satu riwayatnya tentang darah nyamuk, bertanya tentang status darah nyamuk. Ya, Abdullah bin Umar setelah orang itu pergi mengatakan orang ini sangat hati-hati dengan darah nyamuk, tapi mereka tidak hati-hati dengan darahnya cucu Rasulullah. Karena saat itu peristiwa baru peristiwa terbunuhnya Al Husain ibn Ali radhiyallahu anhuma yang dilakukan oleh para penduduk Irak ya, salah satunya. Jadi mereka tidak hati-hati dengan darah cucu Rasulullah, tapi hati-hati dengan darah nyamuk ya. Dan ini ciri khas Khawarij. Mereka itu begitu hati-hati sekali dalam perkara-perkara yang tidak besar ya, tapi begitu bermudah-mudahan mengkafirkan para sahabat. Nah, ini juga jelas sikap yang salah gitu, salah tempat ya. Makanya lagi-lagi kita harus memahami hal-hal semacam ini secara tepat, secara proporsional dan sesuai dengan makam kita, dan berbeda-beda ya. Kita berbeda-beda makamnya, jadi jangan memaksakan diri kecuali kalau kita sudah siapkan level kita. Baik, lanjut ya ikhwafillah hafizakumullah. Tersisa 3, mudah-mudahan bisa cepat ini. Yang berikutnya al-ada, al-ada, al-ada'u wa huwa fi'lul ibadati fi waqtihal muhaddad laha uh, min qibali syara'. Wa dzalika ka shiyami Ramadan fi syahri Ramadan wa ka salati zuhri fi waqtiha al-muhaddad syar'an. Melakukan ibadah pada waktunya yang telah ditentukan menurut syariat. Nah, jadi ada dan qadha ini hanya pada ibadah yang waktunya telah ditentukan. Adapun jika waktunya tidak ditentukan ya, baik ada sebab ataupun tidak, maka tidak ada istilah ada dan qadha ya. Tidak ada istilah ada dan qadha. Jadi misalnya seseorang apa namanya melakukan sholat sunnah mutlak misalnya ya. Seorang melakukan sholat sunnah mutlak. Nah, apakah sholat sunnah mutlaknya tadi bisa disifati dengan ada dan qadha? Jawabannya tidak. Karena sholat sunnah mutlak waktunya tidak ditentukan secara khusus oleh syariat ya. Uh, atau juga tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid ini tidak ditentukan waktunya, hanya saja ada sababnya, yaitu sabab masuk masjid. Maka dia juga tidak ada maupun qadha ya. Nah, namun untuk ibadah baik yang fardu maupun yang sunnah yang ditentukan waktunya oleh syariat, maka berlaku ada dan qadha ya. Nah, di sini contohnya adalah pelaksanaan puasa Ramadan di bulan Ramadan. Artinya kita mengerjakannya adaan ya, dalam keadaan ada. Demikian juga sholat zuhur pada waktu zuhur yang telah ditentukan oleh syariat. Maka ini namanya ada. Baik. Kemudian qadha wa huwa fi'lul ibadah um, allati wajabat, bisa juga ya, allati wajabat melakukan ibadah yang wajib ya, yang wajib alaihi ya, wajib atasnya, kharija waqtiha al muhaddad laha min qibali syara', di luar waktunya yang telah ditentukan oleh syariat atau setelah selesai waktunya ya, setelah selesai waktunya. Cuma di sini perkataan wajib ya, sebenarnya qadha ini tidak terbatas pada wajib ya. Qadha ini tidak terbatas pada wajib. Qadha juga bisa dilakukan pada ibadah yang tidak wajib ya.
Hanya saja tadi tetap dengan ada waktunya. Waktunya yang telah ditentukan oleh syariat. Makanya boleh mengqadha salat tahajud misalnya. Ya. Dan seterusnya. Baik. Wadzalika kaman shoma ramadhana fi ghairi ramadan ba'da fawatihi. Itu misalnya seperti orang yang puasa bulan Ramadan di luar Ramadan, setelah Ramadan, ya, setelah dia ketinggalan pada saat Ramadan. Ya. Aw shalla zuhra fi ghairi waqtiha al-muhaddad syar'an ba'da fawatih. Atau mengerjakan sholat zuhur di luar waktunya yang telah ditentukan menurut syariat setelah dia ketinggalan sholat zuhur. Wal qada wajib, dan qada wajib kalau ibadahnya wajib tentunya ya. Um, Sawa'un fatatil ibadah bi'udhrin au bi ghairi udhrin. Baik ibadahnya tertinggal karena uzur atau tanpa uzur. Wal farqu bainahuma, dan perbedaan antara uzur dan tidak uzur um, bahwa anna fautaha bi ghairi udhrin mujibun lil ism. Bahwa meninggalkan ibadah yang wajib tadi tanpa uzur, maka itu berdosa. Sedangkan wa fautaha bi'udhrin ghairu mujib lil ism. Sedangkan meninggalkannya karena uzur itu tidak berdosa ya, tidak melahirkan dosa. Contoh kalau puasa, orang yang tidak puasa Ramadan tanpa uzur ya berdosa. Orang yang tidak puasa Ramadan karena uzur, safar, sakit dan seterusnya tidak berdosa. Orang yang tidak sholat pada waktunya tanpa uzur syar'i berdosa. Orang yang meninggalkan sholat karena uzur syar'i, misalnya tertidur sepanjang waktu. Sebelum zuhur dia tidur, baru bangun setelah waktu zuhur habis. Nah, maka dia wajib qadha, tapi dia tidak berdosa. Karena dia tidur sebelum datang waktu wajib sholat zuhur. Baik. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasum, wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar." Dan siapa saja yang menyaksikan datangnya bulan atau mengetahui datangnya bulan Ramadan, maka wajib baginya berpuasa. Wa man kana maridan aw ala safar, dan bagi siapa saja yang dalam keadaan sakit atau safar, fa'aftara, kemudian dia tidak puasa, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka wajib baginya mengganti pada hari-hari lain setelah Ramadan. Surah Al-Baqarah ayat 185. Aiman aftara li'udhri maradin aw safar fa'alaihi qada ma fatahu ba'da Ramadan. Itu orang yang tidak puasa karena uzur sakit atau safar, maka wajib baginya qada puasa yang tertinggal setelah di bulan Ramadan. Ya. Cukup jelas insya Allah ya. Ada perincian sebenarnya lagi di sebagian kitab-kitab fikih maupun usul fikih ya. Hanya saja di sini dicukupkan sampai di sini. Yang terakhir i'adah. Al-i'adatu wal i'adatu hiya fi'lul ibadati fi waqtiha marratan tsaniyatan li ziyadati fadilah, atau karena ada khalal ya pada ibadah pertamanya. Ada kekurangan. Nah, jadi i'adah itu adalah melakukan ibadah pada waktunya untuk kedua kalinya. Di sini karena ada tambahan fadilah. Wadzalika kaman shalla zuhra munfaridan. Tsumma uh, seperti orang yang sholat zuhur sendirian ya. Kemudian dia mendapatkan sholat jamaah ya. Kemudian dia mendapatkan sholat jamaah. Tsumma hadarat jama'atun ya. Kemudian ada sekelompok orang yang melaksanakan sholat jamaah ya. Tsumma hadarat jama'atun fa innahu yusannu lahu i'adatuha.
tahsilan li thawabil jamaah. Maka disunnahkan baginya mengulangi sholatnya untuk mendapatkan pahala jamaah. Misalnya dia sholat zuhur sendirian, baik di rumah atau dia sholat zuhur misalnya dia singgah di masjid ya. Dia singgah di masjid di satu di satu waktu ya. Uh, Dia singgah di masjid, kemudian tidak menemukan jamaah di masjid itu pada waktu tersebut. Nah, maka pada kondisi ini dia sholat sendirian ya. Dia sholat sendirian, kemudian setelah dia selesai sholat sendirian ternyata datang sekelompok orang melaksanakan sholat jamaah. Nah, maka dia dianjurkan untuk mengulangi sholatnya tadi secara berjamaah ya. Mengulangi sholatnya tadi secara berjamaah. Nah, demikian juga ya demikian juga misal ini yang sempat didiskusikan di salah satu grup pencinta ilmu syar'i siang tadi. Orang yang sholat dalam keadaan menahan buang air kecil atau menahan kentut dan semisalnya. Ya. Nah, ini kan ketentuannya inda Syafi'iyah. Kalau dia belum melakukan sholat dan dia sedang menahan kentut atau menahan kencing atau menahan buang air besar, maka makruh sholat baginya dan dianjurkan dia menyelesaikan hajatnya tadi dulu. Dia buang anginnya dulu, dia buang air kecil dulu, dia buang air besar dulu, kemudian dia melakukan sholat. Ya. Namun ketika dia sudah masuk sholat dalam keadaan itu, maka dia disuruh untuk bertahan dalam sholatnya. Ya, terutama kalau ini sholat fardu. Karena sholat fardu tidak boleh dibatalkan sembarangan ya. Tidak boleh kita batalkan tanpa ada keadaan yang memang mengharuskan untuk batal. Jadi selama kentutnya misalnya selama menahan kencingnya masih bisa selama sholat itu, maka dia wajib menahannya. Kecuali kalau sudah tidak tertahankan. Nah, maka saat itu boleh keluar untuk keluar dari sholat. Ya. Nah, kemudian kalau dia menahan tadi, sholat tadi sambil menahan itu, ya, sholat tadi sambil menahan itu, dan selesai, setelah itu dia kemudian buang air kecil misalnya dan semisal itu, nah maka yustahabbu i'adatuha, ya. Dianjurkan untuk mengulangi sholatnya. Ini di syarah Sahih Muslim ya. Faqad irtakabal makruh wa salatuhu sahihah indana wa indal jumhur, lakin yustahabbu i'adatuha wala yajib. Namun dianjurkan mengulangi sholatnya dan tidak wajib mengulangi. Mengapa dianjurkan mengulangi? Karena ada khalal tadi. Karena apa? Karena keadaan tadi membuat dia kemungkinan besar tidak bisa khusyuk sholatnya. Maka dianjurkan untuk untuk mengulangi sholatnya. Nah, jadi kalau ada kondisi-kondisi di mana sholat pertamanya itu kurang ya, nah maka dia dianjurkan untuk mengulangi sholatnya pada waktu yang mengulangi sholatnya, dan itu disebut dengan i'adah. Itu disebut dengan i'adah. Nah, termasuk di sini contohnya adalah dia awalnya sholat sendirian, kemudian hadir jamaah, kemudian maka dia disunnahkan untuk ikut sholat bersama jamaah tersebut. Ya. Baik, ini ikhwah fillah hafizakumullah, 13 istilah-istilah fikih yang perlu diketahui, dan insya Allah pekan depan kita akan masuk pada ahkamut taharah. Baik, ini saja. Kalau ada pertanyaan silakan nanti dituliskan di form yang sudah kita sediakan. Insya Allah nanti akan dijawab. Baik, itu saja mungkin. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih banyak atas kehadiran antum. Semoga kajian ta'lim dan ta'allum yang kita lakukan pada malam hari ini mendapatkan pahala dari Allah tabaraka wa ta'ala, dan semoga menjadi penambah timbangan amal kebaikan kita di yaumil hisab kelak. Demikian, al-'afwu minkum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Jazakallah khairan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.